kesempatannya. Baik, bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh dengan segala kenikmatan, segala taufik darinya, maka sempurnalah segala amal soleh yang kita kerjakan. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Dan salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti beliau di atas tuntunannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin dan hadirat kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan kajian kita dikarenakan ada beberapa hal tadi yang yang harus kita selesaikan, dan alhamdulillah dengan nikmat dari Allah ya kajian pada sore hari ini bisa berlangsung ya pelajaran kita pada kesempatan sore hari ini bisa kita lakukan, dan dengan kita memohon taufik kepada Allah, dengan kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ya, amal yang soleh, serta amal yang diterima, serta rizki yang halal, ya, melalui kajian kita pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tema kita pada kesempatan sore hari menjelang waktu berbuka ini, ya, untuk waktu Indonesia bagian tengah. Kalau waktu Indonesia bagian barat mungkin masih agak lama ya. Tapi sebenarnya sama saja sih. Ya sami mawon sih sebenarnya. Waktunya kurang lebih lah. Hanya beda beberapa menit saja dari waktu tempat saya berada sekarang ini. Kita akan belajar satu judul yang berjudulkan, atau satu tema yang berjudulkan Asbabus Sa'adah. Pilar-pilar kebahagiaan. Ya, ini tema kita. Kenapa kita mengangkat tema ini? Jawabannya simpel. Ya. Jawabannya simpel, dan setiap orang itu pasti memiliki jawaban yang sama. Ketika kita tanya kepada mereka, apa yang kalian cari di atas muka bumi ini? Maka pasti mereka akan menjawab, kami mencari kebahagiaan. Tidak ada manusia yang tidak mau hidup bahagia. Semua orang itu pasti ingin hidup bahagia. Pasti ingin hidup senang, pasti ingin hidup serba berkecukupan, ya. Pasti dia ingin selalu hidup dalam kondisi yang terbaik, ya, setiap hari itu mulus kehidupannya. Ya, dalam segala hal, dia itu ingin bahagia. Dan tidak ada yang namanya kebahagiaan, orang yang tidak senang bahagia. Dan tidak ada pula manusia yang ingin hidup susah. Kalau ada orang manusia, ya seorang manusia ingin hidup susah, itu perlu dipertanyakan kepada orang tersebut. Oleh karena itu, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dikarenakan tujuan kehidupan manusia adalah ingin bahagia, ditambah dengan pola pikir manusia yang beraneka ragam, maka kita dapati ya bahwasanya manusia-manusia ini atau kita-kita ini, mereka terbagi-bagi di dalam mencari kebahagiaan, ya, beraneka ragam cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada orang yang dia ingin mendapatkan kebahagiaan, atau dia menganggap kebahagiaan itu terletak ketika dia itu memiliki jabatan yang tinggi, yang memiliki jabatan struktural yang tinggi di dalam perusahaannya kah, atau di dalam tempat dia bekerja, karena dia menganggap ya dengan memiliki jabatan yang tinggi dia akan bahagia, dia akan merasa nyaman, merasa gembira.
karena memiliki jabatan yang tinggi tersebut. Ya. Ada pula yang beranggapan bahwa saya kebahagiaan itu ya ketika kita memiliki harta yang banyak. Karena kalau kita memiliki harta yang banyak, memiliki fulus yang banyak, ya bil fulus mulus. Dengan uang itu semuanya akan mulus, ya. Mafi fulus mampus, nggak punya fulus apa kan mampus gitu kan. Maka setiap orang bekerja siang malam, lembur, ya dia 24 jam dia gunakan waktunya untuk mengumpulkan pundi-pundi harta, pundi-pundi uang. Karena dia menganggap kebahagiaan itu terletak pada harta yang banyak. Ya, ada pula yang beranggapan bahwasanya kebahagiaan itu ya ketika kita memiliki segalanya dari urusan dunia ini. Ya, ada pula yang beranggapan kebahagiaan itu bisa kita raih kalau kita ya melakukan kemaksiatan. Ya, kalau kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah seperti misalkan mengkonsumsi narkoba, yang meminum minuman keras dan sebagainya. Ya. Intinya manusia itu beraneka ragam di dalam dia mencari kebahagiaan, di dalam dia memperoleh kebahagiaan itu. Oleh karena ada sebuah syair yang disebutkan oleh seorang penyair kita, ya, di mana syair ini adalah syair yang sangat indah, ya, yang diselantunkan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib, ya, bahwasanya beliau pernah mengatakan tafnal ladadatu mimman nala safwatah minal harami, ya, wa yabqal ismu wal aru tubki awaki basu'in fi maghabbatiha la khaira fil ladatin min ba'dihan. Kelezatan, kebahagiaan yang didapatkan dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah itu semuanya akan ya. Kebahagiaan yang diperoleh dengan cara yang tidak disyariatkan artinya jalan itu bukan jalan untuk mencapai kebahagiaan yang Allah perintahkan kepada ya, semuanya akan hilang. Apalagi kebahagiaan yang diperoleh dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tentu ini lebih dahsyat lagi ya akan menimpa kita ketika kemaksiatan itu hilang dari kita, ketika kemaksiatan itu ya ternyata tidak memberikan ketenangan. Memang saat kita melakukan maksiat kita tenang, mungkin kita nyaman, tapi itu kenikmatan, kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang fana, yang fata morgana, ya. Tatkala dia sudah pergi dari diri kita, apa yang terjadi? Kegundagulanaan datang kepada kita, ya. Ketidaknyamanan kembali lagi datang kepada kita. Coba lihat orang yang ketika dia punya masalah, kemudian dia pergi ke tempat kayak diskotik, misalnya. Dia pergi ke bar-bar segala macam. Dia di sana minum minuman keras. Iya, di sana dia minum minuman keras, minum alkohol, nge-fly dia, terbang dia. Ya, tapi coba apa yang dia rasakan setelah itu? Ketika dia selesai dari mabuknya. Ya, ketika dia selesai dari apa namanya? Ketidaksadarannya dia yang ingin sejenak melupakan masalah yang dihadapi. Datang lagi masalah timbul. Oleh karena itu, ya, kita umat Islam, pengikutnya Muhammad ibn Abdullah salawatuhu wassalamuhu alaihi telah mengajarkan kepada kita tentang sebab-sebab kebahagiaan. Ya Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita, ya memberitahukan kepada kita, mengabarkan kepada kita apa saja sebab-sebab kebahagiaan ya yang bisa kita peroleh atau yang bisa kita usahakan untuk kita meraih kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan yang fata morgana, ya bukan kebahagiaan yang semu, bukan kebahagiaan yang sebentar kemudian dia akan hilang begitu saja. Ya, tapi kebahagiaan yang hakiki, yang selamanya akan kita dapatkan, yang akan kita raih, ya, yang akan kita gapai sampai kita meninggal dunia kelak. Ya. Bagaimana kiat-kiat kita atau apa pilar-pilar kebahagiaan yang disyariatkan di dalam agama kita? Maka disebutkan oleh salah seorang ulama kita yang bernama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya, beliau pernah mengumpulkan di dalam satu kitab beliau
ya yang berjudul Al-Wasail Al-Mufid fi Hayatis Sa'idah, ya sarana-sarana yang bermanfaat dalam rangka untuk kita menggapai kebahagiaan yang hakiki. Beliau menyebutkan beberapa poin yang sangat penting sekali di dalam kita menggapai kebahagiaan yang hakiki, yang itu menjadi pilar-pilar kebahagiaan yang hakiki di dalam agama kita. Apa saja pilar-pilar tersebut? Yang pertama, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yaitu, dan ini adalah pilar yang paling utama, yaitu seorang senantiasa dia mentauhidkan Allah di dalam setiap amal ibadah. Ikhlas kepada Allah di dalam dia beramal. Ya. Ustadz, apa kaitannya ikhlas dengan kebahagiaan? Ya, bukankah orang ikhlas itu berkaitan dengan syarat diterima amal atau tidak? Nah, terus apa kaitannya antara ikhlas dengan kebahagiaan seseorang? Simak bagaimana penjelasan beliau. Beliau menyebutkan, ya, ikhlas, ya, di antara manfaat ikhlas itu adalah menjadikan seorang tenang, nyaman. Kenapa demikian? Karena dia beramal untuk Allah. Dia berpikir, dia beramal ini untuk mendapatkan wajah Allah. Allah yang menilai dia. Dia bukan meminta penilaian dari manusia. Berbeda dengan orang yang beramal, yang tujuannya ingin dinilai sama orang, ingin dipuji sama orang. Ya, yang ingin disanjung sama orang lain. Dia melakukan satu amal ibadah, sedekah, puasa, sholat, zakat, misalkan haji, umroh, dia melakukan semua itu untuk manusia. Itu berbeda efeknya ketika seorang melakukannya semata-mata. Ya. Beda. Mana bedanya? Ya, ketika orang tidak memuji dia, tidak menyanjung dia karena amal yang dia kerjakan. Oh, misalkan dia sedekah ingin dikatakan dermawan, tapi ternyata orang tidak mengatakan dia dermawan. Tidak mengatakan dia orang yang suka membantu. Ya, tidak ada yang memuji dia. Ya, misalkan dia tergolong dalam grup keluarganya, dia yang mengupload foto ingin membantu. Ya, dia membantu fakir miskin, dia membantu ini dalam rangka untuk dipuji sama keluarganya, misalkan oleh anggota grup, ya grupnya tadi, yang anggota keluarga yang ada dalam grup WA itu misalkan tadi. Ternyata tidak dipuji, apa yang terjadi? Sakit hati. Akhirnya apa? Tidak ada kebahagiaan dalam diri. Ya. Tapi coba lihat orang yang beramal karena Allah, tidak peduli dia. Seperti aku beramal, ya orang mau puji aku, tidak usah. Ya tidak perlu. Ya Allah yang akan memuji kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat penduduk surga di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Insan. Apa kata Allah Ta'ala? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ya, sesungguhnya kami memberikan makan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang yang membutuhkan. Kami tidak butuh yang namanya hatur nuhun dari mereka. Tidak butuh yang namanya matur suwun dari mereka. Tidak butuh yang namanya terima kasih, syukron itu tidak butuh. Karena mereka mengetahui ketika mereka dijejali dengan terima kasih seperti itu dari manusia, ucapan terima kasih, hatur nuhun Kang atas bantuannya, misalkan matur suwun Mas, ya akan timbul dalam diri mereka, ya benih-benih ingin dipuji oleh orang-orang. Penduduk surga tidak butuh, ya tidak butuh. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara salah satu ciri orang-orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Ya, apa kata Nabi SAW? Warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Itu seorang yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu dia menyimpan sedekahnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diketahui oleh tangan kanannya. Apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Tidak tahu, padahal kita tahu ini menunjukkan kedekatan. Kata para ulama ini kias, ya menunjukkan bahwasanya sampai orang terdekat dia sekalipun tidak tahu kalau dia telah melakukan infak, melakukan sedekah karena dia semata-mata menjaga keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pentingnya menjaga tauhid, menjaga keikhlasan kita kepada Allah, menjaga supaya kita ini beramal hanya semata-mata mengharapkan pujian dari Allah. Karena itulah sumber kebahagiaan. Orang bertauhid itu orang yang bahagia karena dia tidak butuh pujian manusia, karena dia tahu pujian manusia itu pasti akan mencelakakan dia, pasti akan membinasakan dia, pasti akan menjatuhkan dia di dalam kebinasaan. Ya.
Sebagaimana hal ini diwanti-wanti oleh para ulama kita. Kata para ulama, di antaranya apa kata Imam Abu Hazm, ya, Imam Abu Hazm yang dibawakan juga di dalam kitab Hilyatul Auliya, ya, dan juga dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab beliau Siyaru A'lamin Nubala, ya, perjalanan sirah orang-orang yang mulia di tengah kalangan umat ini. Dia menukilkan perkataan Abu Hazm dengan mengatakan uktum hasanatika kama taktumus sayyi'atika. Simpan amal kebaikanmu sebagaimana engkau menyimpan rapat-rapat amal keburukan. Kita kalau amal buruk kita simpan. Nah, ada orang yang boleh tahu saya melakukan ini, itu, segala macam. Kita kalau maksiat, sembunyi-sembunyi. Tapi kenapa kalau beramal? Ya. Padahal Allah mengetahui kita kalau kita maksiat. Tapi kenapa kalau beramal, kita suka mengekspos. Padahal dengan kita mengekspos, bisa jadi kita tidak mendapatkan pahala. Ya. Oleh karena itu, ya, penting seorang itu untuk menjaga keikhlasannya. Menjaga niatnya untuk selalu senantiasa ikhlas kepada Allah. Karena itulah sumber kebahagiaan. Ya, itulah sumber ketenangan jiwa yang hakiki. Coba bayangkan. Ya, itulah sumber kebahagiaan yang hakiki yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Kalau kita berbicara dalam konteks lain juga tentang ikhlas ini, misalkan seperti seorang yang dia itu memiliki keyakinan terhadap jimat segala macam. Pada hakikatnya orang yang punya jimat, meskipun dia merasa tenang karena dia punya jimat untuk melindungi dia dari mara bahaya, tapi suatu ketika dia lupa untuk keluar bersama jimatnya, apa yang terjadi dalam diri dia? Ketakutan yang dia rasakan. Kenapa? Karena dia tidak membawa jimatnya yang menjadi pelindung dia. Tapi kalau orang bertauhid kepada Allah, dia mau kemanapun, dia mau pergi kemanapun, ya kapanpun dia cukup mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, aku bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aku menyerahkan diriku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwata illa billah. Yang mana tidak ada daya dan upaya, tidak ada yang bisa memberikan kita kecelakaan melainkan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi pilar kebahagiaan yang pertama itu adalah ikhlas. Kita senantiasa mengikhlaskan niat kita hanya kepada Allah, ibadah kita hanya kepada Allah, kita beramal weslah untuk Allah Ta'ala, untuk Allah semata. Tidak perlu mengharapkan yang namanya hatur nuhun itu, tidak perlu mengharapkan namanya matur suwun, terima kasih. Kalaupun orang mengatakan jazakumullah khairan, maka kita balaslah dengan mengatakan wa iya. Ya. Itulah sumber kebahagiaan yang hakiki yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini pilar yang pertama, ya. Pilar yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitab beliau. Jadi kalau ingin kita bahagia, belajarlah ikhlas dari sekarang. Sebelum terlambat. Ya. Apalagi di masa-masa sekarang ini 10 hari terakhir. Kadang-kadang kita sering dapati ada orang, ya, alhamdulillah hari ini aku bisa tahajud untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bahaya. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, belajarlah untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua. Ya. Yang kedua, di antara pilar kebahagiaan yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yaitu al-imanu biqada'i wa qadarihi. Seorang beriman kepada takdir. Nah, ini dia. Berat memang. Beriman kepada takdir itu berat. Ya. Terutama takdir yang tidak menyenangkan bagi kita. Namun tahukah kita, ternyata kebahagiaan itu, kata Syekh, ketika seorang itu benar-benar ya beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia benar-benar berserah diri kepada takdir Allah. Kenapa? Karena innallaha khalaqa kulla syai'in biqadarihi. Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan takdirnya. Apa yang akan terjadi, yang sudah terjadi, ya, yang akan menimpa kehidupan kita, semuanya telah Allah gariskan. Makanya satu nasihat yang sangat indah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah ibnu Mas'ud di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang kita kenal dengan istilah hadis wasiat Nabi kepada Abdullah ibnu Mas'ud, di mana di dalam wasiat tersebut Nabi memberikan beberapa wasiat. Di antara wasiat itu apa
kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wala an wa ijtama'at ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in katabahu Allahu alaik. Ketahuilah wahai Abdullah bin Mas'ud, kalau sekiranya manusia itu berkumpul untuk memberikan engkau satu manfaat atau ingin memberikan engkau satu kemudorotan, ingin mencelakakan engkau, tapi kalau hal tersebut tidak Allah takdirkan di dalam kitab Lauhul Mahfuz, maka semuanya tidak akan bisa menimpa diri. Tidak akan bisa menimpa diri. Ya. Karena semuanya telah Allah catat, telah Allah tuliskan di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Wa ma ahta'aka lam yakul liyusibak, wa ma asabaka lam yakul liyukhti'ak. Apa yang akan menimpamu kalau memang sudah gariskan, engkau mau menghindar bagaimanapun Allah sudah takdirkan. Sebaliknya apa yang tidak akan menimpa dirimu meskipun kau berusaha untuk mendapatkannya dengan susah payah, rela segala macam, tapi kalau Allah tidak menghendaki hal tersebut, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Maka sungguh indah apa yang disampaikan oleh Al Hasan Al Basri. Beliau mengatakan wa alimtu anna rizki la yadhhabu ghairi fatma'anna qalbi. Dan aku tahu bahwasanya kalau memang itu sudah menjadi rizkiku, Allah sudah nakdirkan itu sebagai rizkiku, Allah sudah catat itu adalah rizkiku, maka dia tidak akan pergi ke alamat yang salah. Tenang hatiku, kalau memang rizki itu akan sampai ke Bandung, pasti sampai. Kalau rizki itu akan sampai ke Jakarta, pasti akan sampai ke Jakarta. Tapi ingat, harus ada usaha juga. Ya. Namun ini kita sudah melakukan usaha, semuanya kita serahkan. Ya, dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika seorang di luar sana berbicara tentang, oh corona ini begini karena begini, orang beriman juga mengatakan, qadarullah masyaAllah. Semuanya kata Allah. Memang karena ada sebab. Ya, benar karena ada sebab. Ya. Tapi ketika kita sudah mengambil sebab tersebut untuk kita terhindar dari corona, tapi toh nyatanya tetap masuk ke negara kita, semuanya karena takdir Allah. Ya. Semuanya karena takdir Allah. Contoh misalkan ada petani, dia sudah petani jagung nih, tanam jagung, pupuknya yang bagus, bibitnya yang unggul, misalkan tongkol 2 lah bahasanya mungkin, atau tongkol 5 lah, nggak tahu saya belum pernah ketemu tongkol 5 atau tongkol 2 yang seringnya. Tongkol 2 pakai pupuk bagus, pakai pengairan bagus, tibalah saat panen. Prediksi dia akan panen besar. Ya, saya punya tanah yang saya tanami jagung 1 hektar, ya kira-kira estimasi ya hasil pertanian saya hari ini sekitar tahun ini sekitar mungkin ya 50 juta misalkan. Tahu-tahu ketika musim panen, qadarullah semuanya rusak. Apakah dia sedih? Sedih memang. Tapi yang paling utama dia serahkan adalah semua karena takdir Allah. Usaha dia sudah lakukan, dia sudah mengambil sebab, ternyatanya apa yang dia inginkan ternyata tidak sesuai dengan apa yang menjadi yang dia dapatkan, tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dia. Realita tidak sesuai dengan ekspektasinya dia. Maka disitulah seorang yang beriman kepada Allah, dia serahkan semuanya kepada takdir Allah Ta'ala. Itulah kata para ulama. Di antara kalau kita ingin melihat sejauh mana tingkat keimanan seseorang kepada Allah, lihat sejauh mana dia beriman kepada takdir. Karena dengan takdir itulah kita bisa mengukur orang itu beriman kepada Allah atau tidak, bahagia atau tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya mungkin perlu untuk kita membaca kembali bagaimana sih sebenarnya iman kepada takdir, ya bagaimana seorang itu harus benar-benar memaksimalkan takdir, ya takdir dia maksimalkan untuk dia benar-benar beriman kepada takdir Allah Ta'ala. Bagaimana seharusnya kita orang mukmin yang sudah ngaji ini bersikap kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang mungkin harus kita baca kembali, kita tingkatkan keilmuan kita kembali, kemudian kita amalkan kembali keilmuan kita tersebut dalam rangka untuk menggapai kebahagiaan yang hakikat. Ya, jika seorang sudah beriman sama takdir, insya Allah dia bahagia. Kemanapun dia tidak akan bisa khawatir. Ya. Baik. Kemudian, ya, yang ketiga, pilar yang ketiga, ya, di antara pilar kebahagiaan adalah al-iktsar min dzikrillah. Senantiasa berzikir sama Allah.
Pada pertemuan yang lalu saya sudah sebutkan tentang jenis zikir, ya. Saya akan sebutkan secara umum saja zikir itu terbagi menjadi 3, zikir lisan, zikir badan atau anggota badan, dan zikir dengan hati. Ya. Jadi kalau bisa semua anggota badan kita ini benar-benar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim, beliau pernah menyebutkan bahwasanya di antara manfaat zikir itu hampir ada ratusan manfaat. Ya, di antaranya adalah kata beliau wa naimul qalb wan syirahus sadar, yaitu untuk menjadikan hati lapang dan menjadikan hati ini bahagia. Zikir. Oleh karena itu, Allah tegaskan masalah zikir itu sebagai pilar kebahagiaan dalam firman-Nya dalam surat Ar-Ra'd, ya, ayat yang ke-28, di mana Allah taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman serta hati mereka tenang karena berzikir kepada Allah. Ketahuilah, orang kalau ingin tenang, ingin bahagia, ingin nyaman, ya ojo lali zikir. Zikir sama Allah Ta'ala. Dalam kondisi apapun kita berzikir. Pandangan itu zikir sama Allah. Ya, ketika kita belanja, jangan boros-boros, itu juga zikir sama Allah. Ya, ini banyak. Untuk menggapai zikir kepada Allah itu tidak harus duduk di masjid, tidak harus kita selesai sholat, enggak. Tapi dalam segala kondisi manusia seorang bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang berikutnya yaitu, dan ini sudah dibahas kalau tidak salah pilar yang keempat ini sama Ustadz Syafiq kalau nggak salah, itu tentang qanaah, dan cukup saya sebutkan saja bahwasanya di antara pilar kebahagiaan adalah seorang memiliki hati yang qanaah. Ya, dan pengertian qanaah, manfaat qanaah insyaallah sudah disebutkan oleh ustadz kita Dr. Syafiq Reza Basalama, nanti bisa dimurojaah kembali bagaimana qanaah itu. Namun di sini ada satu hadis Nabi SAW yang saya bacakan saja, di mana Nabi pernah bersabda, qad aflaha man aslama wa rusiqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh bahagiaan yang mereka dapatkan bagi orang-orang yang memeluk agama Islam, kemudian dia diberikan kecukupan dalam rezekinya, serta diberikan hati yang qanaah atas segala apa yang ada pada dirinya saat ini. Jadi dia tidak butuh yang lain, sudah qanaah. Bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi milikilah hati yang qanaah supaya kita ini menjadi orang-orang yang bahagia. Kemudian ya, yang kelima dan ini yang terakhir, yaitu di antara pilar kebahagiaan adalah seorang meyakini bahwasanya kebahagiaan yang hakiki itu adalah ketika dia masuk ke dalam surga kelak. Artinya kita ini disuruh untuk benar-benar orientasinya akhirat. Ya, benar-benar kita memikirkan akhirat. Kita benar-benar beramal untuk akhirat. Apalagi sekarang kita berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maksimalkan untuk kita benar-benar eh, apa namanya? eh, kita mengisi hari itu dengan kita beramal dalam rangka untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak. Nah, jadi tanamkan dalam diri kita bahwasanya dunia ini adalah tempat kita beramal, adapun kampung kita yang sejatinya, yang sesungguhnya adalah akhirat kelak. Oleh karena itu kita jangan terlalu memiliki ekspektasi yang tinggi di dalam dunia ini, tapi seorang juga tidak boleh meninggalkan bagiannya dari dunia, karena Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Ambillah bagianmu dari dunia ini, namun jadikanlah dunia itu sebagai ladang engkau untuk mendapatkan akhiratmu yang kekal abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih kekal abadi bagi kita orang-orang yang beriman. Ini 5 pilar kebahagiaan yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab beliau Al-Wasail Al-Mufidah. Ya, semoga dengan pilar-pilar ini kita bisa meraih kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan yang semu, bukan kebahagiaan yang fata morgana, kebahagiaan yang benar-benar
dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita menghadap Allah kelak di hari kiamat nanti. Baik, mungkin ini bisa saya sampaikan, sedikit ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Wallahu taala a'lam. Baik, syukron Ustaz, jazakallahu khairan sudah memberikan tips bagaimana ada 5 poin untuk mencapai kebahagiaan ini dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia ini yang mudah-mudahan berbuah surga di yaumul akhir kelak. Dan seperti biasa kita memberikan kesempatan kepada jemaah sekalian untuk bertanya kepada narasumber, kepada Al-Ustaz Gema Ilhami Hafizahullah Ta'ala yang sudah memberikan pesan kepada kita semua. Silakan jemaah yang ingin bertanya mengacungkan tangannya terlebih dahulu dengan cara mengklik tombol raise hand ataupun juga dapat melalui kolom chat. Insya Allah akan Anda bacakan setiap pertanyaannya. Silakan. Kita masih ada waktu sekitar 13 menit ya Ustaz ya, 12 menit. Iya. Karena di sana pukul 6:09 atau 6:07 Ustaz? 6:05. 6:05, Masya Allah. Baik, berarti kita persingkat aja mungkin 10 menit ya. Silakan jemaah yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan kepada jemaah yang ingin bertanya. Boleh melalui pertanyaan suara, melalui mikrofon langsung, ataupun juga melalui pesan chat. Silakan. Abah Harmon. Anda lihat dulu di WA. Ada Abah Harmon itu. Pak Harmon. Pak Harmon, saya ada Pak Harmon ya. Pak Harmon, silakan Pak Harmon kalau mau tanya. Pak Harmon, silakan. Pak Hari. Pak Heri. Ya, Pak Heri. Iya, siap. Masya Allah. Sehat ya semua ya. Alhamdulillah. Kangen juga nih, Tan. Silakan Pak Heri. Pak Heri monggo kalau mau nanya. Pas, ya, Pak Bang Alek. Bang Alek Al-Jaidi. Nggak ada. Di absen nih sama Ustaz nih, suruh nanya. Iya. Jadi Ustadz harus ngafal nama jamaahnya. Masya Allah. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ini saya punya pertanyaan Ustadz ya. Ya, mangga. Apa namanya? Bahwa meyakini bahwa poin yang kelima ya, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ini harus orientasinya adalah orientasi surga gitu ya. Di sifat manusia, ya manusia itu kan ya tidak lepas dari kedoifan ya tentu saja. Iya betul. Kadang ada perasaan ketika melakukan orientasi-orientasi di awal, di tengah orientasinya itu karena surga, namun kemudian ada di akhirnya itu kadang-kadang ada godaan, ternyata padahal kan harusnya segini. Nah, ada perasaan seperti itu Ustaz. Nah, ini ketika misalkan dalam bersedekah, ketika memberi itu kan ada kebahagiaan tersendiri ya secara tidak langsung gitu ya. Jadi ya entah kenapa pokoknya ada unsur bahagia. Nah, ketika misalkan kita mengetahui kita itu menolong orang yang kita tolong tapi ternyata tidak sesuai gitu. Yang kita misalkan ini biaya buat sekolah kita tolong. Ternyata beli sesuatu yang bukan untuk sekolah gitu, ketahuan gitu. Buat lebaran gitu ya. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, ternyata padahal ya ternyata dia tuh seperti itu Ustaz. Jadi awalnya bahagia, di tengah bahagia ternyata di endingnya itu tidak bahagia. Nah, ini terkadang ada godaan seperti itu Ustaz. Ini bagaimana nih supaya hati kita itu bisa betul-betul ikhlas, betul-betul ridho Ustaz? Iya, saya jawab dengan jawabannya Ustadz Afwan dari para ulama kita, di antaranya kalau tidak salah Imam Ibnu Qayyim beliau pernah menyebutkan, disitulah titik keikhlasan itu diuji. Tatkala seorang dalam kondisi seperti itu, ternyata dia berinfak selama ini, salah alamat. Ya, dia mau ikhlas atau dia tidak ikhlas jadinya. Nah, disitulah titik seorang itu benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sama tadi. Ketika dia itu sudah berusaha, jagungnya sudah di segala macam, tibalah waktu panen, ternyata hasil panen tidak sesuai dengan
modal yang dia keluarkan, atau dia dagang ternyata modalnya tidak sesuai dengan keuntungan dia, disitulah dia itu diuji sama Allah Ta'ala. Titik keikhlasannya dia itu diuji, dan titik benar-benar dia beriman sama takdir nggak di situ diuji. Jadi Allah itu menguji bukan ketika di awal prosesnya, tapi benar-benar innamal a'malu bi khawatimiha. Amal itu di akhirnya. Ya, di akhir proses dari amal itu. Bukan awal. Ya, bukan awalnya. Ya. Kenapa? Karena syaitan tidak menggoda manusia di awal, tapi syaitan itu menggoda manusia tatkala dia sudah selesai beramal. Jadi bagaimana cara kita untuk kita bisa terus berada dalam kondisi ikhlas? Yang pertama berdoa. Berdoa sama Allah Ta'ala. Dengan kita mengucapkan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang sering disebutkan oleh Nabi SAW. Ya. Coba pahami doa itu. Apa kata doa tersebut? Allahumma inni ala dzikrika. Ya Allah, bantu aku untuk berzikir kepadamu. Dalam kondisi apa? Kondisi di saat aku tidak bisa berzikir. Ya seperti dalam kondisi musibah ini, coba bantu aku. Wa syukrika, bersyukur. Kenapa disebutkan bersyukur? Orang kalau sudah dapat nikmat lupa syukur sama Allah. Ya. Wa husni ibadatik. Ya, dan jangan sampai aku lalai dari beribadah kepadamu karena engkau melapangkan dunia. Nah, pertama doa. Ini senjata yang utama. Yang kedua, kita bersabar. Ya, semua itu ujian. Maka serahkan semuanya sama Allah Ta'ala. Makanya kata para ulama, tidak ada sifat yang paling baik untuk menghadapi cobaan yang tidak baik bagi kita, melainkan sabar. Ma'ausa wa khairan, ya, ma'utiya ala ahadin ausa wa khairan minas sabar. Tidak ada sesuatu yang lebih utama diberikan oleh Allah kepada kita dalam menghadapi segala situasi, baik itu situasi yang tidak baik, situasi yang baik, yang tidak enak bagi kita, ataupun yang enak bagi kita, melainkan kita bersabar. Loh, Ustaz, yang tidak enak, yang enak kok kita harus sabar? Iya, sabar kalau kita ini tidak bisa bersyukur sama Allah. Kita harus sabar. Ya. Kita sabar. Ya. Berdoa, kemudian bersabar. Kemudian yang ketiga, ini yang juga tidak kalah pentingnya adalah dengan terus kita ini ya mengintrospeksi diri kita, kata para ulama. Muhasabatun nafs. Kita bermuhasabah diri supaya kita ini bisa terus ya menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Ya. Kita tidak usah pikirlah. Adapun mereka yang tidak amanah menerima bantuan dari kita, itu urusan mereka dengan Allah. Yang penting kita menyalurkan. Ya. Ini diantara nasihat para ulama kita kepada kita di dalam kita menyikapi hal tersebut. Ya, semoga ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Satu lagi mungkin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Harmon. Ya, Pak Harmon, Sehat. Mangga, silakan. Ya. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Apa saya panggil ini tulang dah. Abang aja abang. Abang. Masya Allah. Alhamdulillah. Waduh, udah kangen, udah lama ketemu nih. Ya, alhamdulillah sehat Pak ya. Abah Harmo, Masya Allah. Ya, ada pertanyaan Pak? Ya, monggo. Mangga. Temanya menarik nih, pilar-pilar kebahagiaan. Sebenarnya Iya. pengertian hakiki kebahagiaan itu sebenarnya Ustadz. Ya. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, apa sih maksudnya kebahagiaan yang hakiki itu? Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang setelahnya itu tidak menjadikan kita lupa untuk berzikir kepada Allah. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Tapi kalau ada orang kan dapat bahagia setelah itu tidak zikir sama Allah, itu namanya kebahagiaan yang semu. Tapi kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang mengantarkan seorang untuk selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Itu kebahagiaan yang hakiki. Ya. Jadi kata kuncinya bersyukur Ustaz ya. Betul sekali. Itu quote-nya ya istilahnya. Ya. Ustaz, jazakallah. Baik, Bapak Rahman, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Main-main ke Surabaya kalau udah selesai. Siap. Ya, siap. Nanti kita makan lontong balap ya. Masya Allah. Lontong balap. Ya, jika tidak ada lagi pertanyaan, bisa cek dulu di chat, barangkali ada pertanyaan. Ya, atau mungkin di WA, saya cek dulu. Tapi Ustadz, bersih Ustadz, tidak ada yang bertanya lagi. Ini cukup beberapa pertanyaan. Saya senang kalau tidak ada pertanyaan.
Tapi Ustaz, tafadhol untuk penutup mungkin Ustaz, karena Ya, sebentar lagi di Surabaya, di Mataram, di Mataram ini Surabaya Ustaz? di Mataram. Di Mataram, 5 menit lagi ya berbuka ya, kalau Iya. Ustaz. Mangga penutup dari Ustaz. Ya, mungkin di akhir sesi ini saya hanya ingin menyampaikan kepada anak pribadi dan kepada antum sekalian, kita memaksimalkan 10 hari terakhir ini di bulan Ramadan ini karena ini adalah titik-titik yang krisis ya istilahnya, titik-titik penentu dari amal ibadah kita di bulan ini. Maksimalkan, manfaatkan, isi dengan qiyamul lail, isi dengan kita tilawatul Quran, isi dengan kita berzikir kepada Allah, dengan kita berinfak, sedekah segala macam, amal-amal kebaikan kita maksimalkan dalam rangka untuk mendapatkan kemuliaan terutama malam Lailatul Qadar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kami mengingatkan kepada antum sekalian, jangan lupa berdoa supaya wabah ini segera diangkat ya dari kehidupan kita, supaya kita kembali ke dalam kehidupan yang normal seperti biasa, bisa beribadah dengan tenang, bisa bekerja dengan tenang, bisa berkumpul lagi dengan keluarga-keluarga yang jauh juga bisa nyaman, ya dan yang lainnya. Dan jangan lupa berdoa karena memang bulan ini adalah bulan kita disuruh untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini dari saya. Ya, selamat berbuka puasa bagi saudara kita yang sebentar lagi buka puasa. Kalaupun yang masih agak lama ya bersabar dikit. Ini ujian, harap sabar para jemaah, ini ujian. 45 menit Iya. lagi Ustaz di Bandung. Iya, ya, harap sabar ini ujian. Baik. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian antum sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan Ustaz Ya, sudah saya izin live duluan ya. Tafadhol Ya. Ustaz. Mangga, selamat berbuka Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Mas sekalian dengan demikian